Selamat pagi anak. Ya, luar biasa semangat sekali ya. Hadir semua? Iya, bagus. Nah, sekarang kita sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, nah, kita mau menyanyikan lagu kebangsaan kita. Siapa yang bisa memimpin kita? Oke, silakan ke depan. Apanya yang kita? Ya. Baik, terima kasih. Siapa yang memimpin kita dalam doa sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa? Oke, silakan ke depan, Mak. Pimpin kita dalam doa. Amin. Ya, terima kasih, Nak. Silakan ke belakang. Nah, sekarang tujuan dari pelajaran kita pada pagi ini yaitu tentang memahami video. Peserta didik mampu mengidentifikasi lingkungan bermain yang sehat dan tidak sehat dengan tepat. Ya. Nah, melalui kegiatan ini kita pakai model yaitu peserta didik mampu menganalisis lingkungan bermain yang sehat dan tidak sehat dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar pergerakan tentang melenturkan tubuh dapat dilakukan dalam bentuk bermain. Ya, siswa dapat mengidentifikasi berbagai gerak bertumpuk pada tangan dan lengan dengan disiplin. Ya, nah, itulah tujuan pelajaran kita pada hari ini. Nah, mari kita simak video yang Bapak tayangkan atau Bapak putar pagi ini. Halo, selamat pagi anak-anak. Ayo kita belajar bahasa Indonesia yuk buat hari ini. Nah, hari ini kita mau belajar tempat bermain yang bersih. Kalian semuanya pasti suka kan bermain di dalam sebuah taman yang bersih? Atau mungkin ada di sini yang bermain di dalam taman yang kotor? Pastinya tidak ada ya kan? Nah, yuk kita lihat bagaimana ciri-ciri taman bermain atau tempat bermain. Ya, silakan disimak ciri-cirinya ya. Nah, jadi tempat bermain itu merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan, ya. Apalagi sebagai anak. Silakan diikuti membaca itu di atas ya. Tempat untuk bermain, di mana kita boleh bermain bersama dengan teman-teman kita, ya, ataupun juga kita bisa bermain dengan anggota keluarga kita yang lain.
selain bermain, ada banyak hal lain yang bisa kita lakukan di tempat bermain. Nah, beberapa manfaat tempat bermain. Yang pertama, Nah, itu manfaatnya. itu memang sebagai tempat untuk bermain. Kita bisa bermain dengan teman-teman kita. Yang kedua adalah sebagai tempat untuk belajar. Nah, jadi selain di sekolah, di rumah, kalian juga bisa belajar bersama dengan teman kalian. Dan selanjutnya yaitu sebagai tempat untuk rekreasi bersama dengan Silakan keluarga. dilihat di depan ya. Lalu bagaimana ya Fokus ciri kita. tempat bermain yang bersih? Nah, setelah ini kalian akan melihat kira-kira tempat bermain kalian itu termasuk tempat bermain yang bersih atau tidak ya. Nah, yang pertama, tempat bermain itu bebas dari sampah. Artinya, di sekitar tempat bermain kalian tidak ada sampah yang berserakan. Semua sampah dibuang dan dimasukkan ke dalam tempat sampah. Nah, ciri yang kedua yaitu tempat bermain bebas dari genangan air. Ya, jadi tempat bermainnya itu tetap dalam keadaan kering. Lalu yang ketiga yaitu tidak ada pecahan kaca dan kerikil yang berserakan. Kenapa? Karena pecahan kaca dan kerikil ini bisa membuat kaki kita menjadi cedera. Ciri yang keempat yaitu tidak berada di tempat yang umum, ya, supaya kita tetap merasa nyaman untuk bermain. Jadi tempat bermain yang baik itu tidak berada di tempat yang umum. Lalu selanjutnya ciri yang kelima yaitu tidak becek, karena jika berjalan dapat terpeleset dan jatuh. Nah, apalagi pada saat kalian bermain lari-larian dengan teman kalian. Nah, jika lingkungannya becek, kalian mudah saja terpeleset dan juga jatuh. Jadi, tempat bermain itu seharusnya tidak becek ya. Lalu ciri yang keenam yaitu jauh dari hiruk pikuk kendaraan di jalan raya. Artinya, taman bermain itu jauh dari jalan raya sehingga tidak membahayakan kalian yang sedang bermain. Tidak akan ada kendaraan yang lewat di sekitar situ. Ya, inilah sebabnya kalian harus bermain di tempat bermain yang jauh dari jalan raya. Nah, ciri yang ketujuh yaitu tidak ada kotoran hewan jika terinjak, karena dapat membuat kaki kita gatal, ya. Jadi sebelum kalian bermain, kalian juga harus memastikan bahwa tempat bermain kalian itu bebas dari kotoran hewan, ya, supaya kalian tetap sehat, kaki kalian tidak gatal-gatal karena tidak terkena kuman, ya. Nah, ciri yang kedelapan yaitu tempat bermain itu nyaman karena sejuk dan segar, ya, serta bagus dipandang mata, ya. Kalian bisa membayangkan ketika tempat bermain kalian itu dikelilingi oleh pohon yang rindang. Nah, pasti kalian akan merasa nyaman. Kalian tidak akan kepanasan ketika sedang bermain. Kalian pasti akan merasa segar dan sejuk. Oke, lalu ciri yang ke-9 yaitu mainan yang tersedia dalam kondisi yang baik, bersih dan terawat, ya. Mungkin kalian bermain ayunan, kalian harus memastikan bahwa ayunannya itu bersih, ya, kemudian baik, tidak goyang-goyang supaya kalian tidak terjatuh. Dan kalian juga harus memastikan bahwa alat mainan yang kalian gunakan itu selalu dirawat. Oke, kemudian ciri yang ke-10 yaitu memiliki tempat mencuci tangan atau wastafel. Kenapa? Karena pada saat kalian setelah bermain, tangan kalian pasti akan kotor. Mungkin kalian membawa makanan, jadi setelah kalian bermain, sebelum makan kalian harus mencuci tangan dulu, baru kalian boleh menikmati snack atau makanan yang kalian bawa. Oke, jadi sebelum bermain pastikan bahwa tempat bermain itu memiliki tempat untuk mencuci tangan. Oke, sampai di sini dulu ya materi kita hari ini tentang tempat bermain yang bersih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Iya. Bye-bye everyone. Itulah materi video kita pada hari ini, yaitu tentang mengenal daripada ciri-ciri lingkungan bersih, ya. Itu dia lingkungan, ciri-ciri daripada lingkungan bersih. Nah, tentu kepada anak kami kita harus membedakan apa itu ciri-ciri. Nah, sekarang
ada bacaan. Ini dia di atas. Nah, ini bacaan sudah saya siapkan. Siapa yang bisa membaca kepada kita? Oke, silakan. Tempat yang bersih aman untuk bermain. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena ada mendatang penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang jika terkena dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Iya, itu tadi teman kita sudah membaca. Itu kita harus memperhatikan itu. Tempat bermain harus bersih. Kenapa? Supaya kita tidak terserang penyakit. Nah, tidak terserang penyakit. Nah, apa saja yang kita lakukan, yaitu kita harus membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, kita harus memperhatikan apakah tidak ada genangan air di tempat kita bermain. Itu dia. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa itu tidak ada genangan air, bisa kita melakukan yang namanya tempat bermain yang bagus. Yang kedua, itu kita harus menjaga daripada sarang penyakit nyamuk ya, yang dapat menggigit manusia. Siapa manusia? Berarti kita semua, ya, kita semua. Berarti kita harus menjaga daripada mulai dari lingkungan tempat kita bermain dan yang lain, seperti di kelas, di rumah, apa saja di rumah, ya, di rumah kita harus membersihkan. Nah, tadi pada saat kita menonton video tentang ciri-ciri, ada berapa ciri-ciri? Ada 10, ya. Ada apa saja yang 10 itu ciri-cirinya? Siapa yang bisa? Oh, ini dia. Oke, silakan. Tempat bermain bebas dari sampah. Ya. Tempat bermain bebas dari sampah. Itu tadi ada 10 ciri-ciri daripada tempat bermain, ya, ciri-ciri. Nah, mulai dari kita bebas dari genangan air, kita bebas dari sampah, itu dia. Nah, sekarang Bapak menjelaskan kembali tentang kenapa kita harus membuang sampah, supaya tidak menyerang daripada penyakit, ya, itu dia. Nah, sekarang mari kita lihat itu perbedaan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat, ya. Kita bedakan mana lingkungan sehat dan mana lingkungan tidak sehat. Nah, di sini ada 4 gambar, beda-beda tempatnya. Ada tempat bersih, ada tempat tidak bersih. Kebanyakan kotoran, ada sampah. Mereka membuang sampah di tempat yang tidak dipersediakan. Yang saya tanya, Bapak tanya sekarang, yang mana tempat bersih dan mana tempat tidak bersih? Unjuk tangan, siapa yang tahu? Oke, silakan. Mana tempat bersih di gambar ini di atas? Coba berdiri. Mana gambar ini di atas? Yang di atas. Itu gambar apa? Gambar yang bersih.
gambar yang bersih. Kalau di bawah, Gambar yang kotor. oh. Nah, itu di atas gambar bersih ya. Itu kalau di bawah itu gambar kotor. Nah, itu banyak sekali sampah-sampah di situ. Nah, next kita lihat dulu tentang ini dia. Mari kita amati dulu gambar ini. Tentang apa gambar ini? Yaitu tentang lapangan bola. Ini lapangan bola ini bersih sekali, ya kan? Bersih sekali. Nah, sekarang kita nanti mencari daripada ciri-ciri atau yang tadi di lingkungan sekitarmu, tahu kamu bagaimana tempat bermain yang bersih. Nah, nanti anak-anak kami tempat bermain yang bersih. Nah, itu dia. Itu nanti kita kerjakan. Nah, Bapak saya bagikan LKD-nya atau LKPD-nya. Saya bagikan nanti kepada anak-anak saya. Silakan dikerjakan. Iya. Yang mana? Udah, itu aja lah. Ini. Udah hasil tadi? Oh ya. Ya, yang sudah siap nanti silakan dibaca di depan kelas. Itu ciri-ciri daripada tempat bersih dan tidak bersih. Ya, itu dia. Silakan nanti dibaca di depan kelas. Yang sudah siap silakan dibaca di depan kelas. Yang sudah siap. Jangan malu-malu. Salah pun tidak apa-apa. Makanya nanti ada Bapak untuk menjawab yang jelasnya. Nggak boleh malu-malu. Kelas 2 wajib semangat, ya kan? Iya, semangat. Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Oke, silakan ke depan. Silakan ke depan. Ya, ini Marcel Warung ini ya. Silakan membaca nak. Ciri-ciri lingkungan bermain yang sehat. 1. Membuat kita lebih nyaman bermain. 2. Tidak ada udara kotor atau polusi. 3. Lingkungan sekitar sejuk. 4. Tidak ada kotoran di lingkungan bermain. 5. Banyak pepohonan. Ciri-ciri lingkungan bermain yang tidak sehat. 1. Menimbulkan penyakit. 2. Mengakibatkan cedera. 3. Banyak sampah. 4. Lingkungan terasa panas. Dan 5. Banyak kotoran. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Iya, inilah kerja mereka. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Ya, iya. Nah, siapa yang bisa? Kelompok yang lain. Kelompok yang lain. Siapa yang sudah siap? Kelompok yang lain. Udah? Kelompok 3 masih belum? Oh iya. Gimana kelompok 5? Sudah siap kelompok 5? Udah siap? Kelompok 4? Belum. Iya. Nah, sekarang kita kalau sudah siap nanti silakan dikumpulkan di meja Bapak. Kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang lenturan ya. Siap kelompok 1? Belum? Cepat ya. Kok cepat kali kelompok 2-nya. Nah. Iya, kalau sudah siap silakan dikumpulkan di meja Bapak. Oke, silakan dikumpulkan di meja Bapak.
Nanti saya kerjakan, saya lihat nanti ya. Iya. Sudah siap? Oh, udah. Yang ini udah ya? Masih belum? Masih belum ketanya. Ini kelompok 5 udah? Oh iya. Gak apa-apa. Silakan dikerjakan dulu. Jangan terburu-buru. Masih ada waktu kita. Udah? Siapa kelompok yang masih belum siap? Udah? Oh iya, kelompok 3 udah siap. Berarti tinggal kelompok 5 ya? Kok terlambat sekali kelompok 5 ya? Tidak apa-apa, kelompok 5 tetap semangat ya? Semangat. Apa-apa. Udah? Oke, iya. Kelompok berapa nih? Oh, kelompok 5. Oh iya, kelompok 5. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu tentang bermain daripada sepak bola. Ini sepak bola. Ini laki-laki yang bisa ini kan, yang bisa menendang bola. Juga perempuan, bukan hanya laki-laki juga. Siapa yang bisa membaca? Mari kita membaca dulu. Siapa yang bisa membaca? Bisa membaca kan? Ya silakan. Siapa berdiri? Bermain sepak bola ada caranya. Sebelum bermain harus melakukan pemanasan. Salah satu bentuk pemanasan adalah dengan melenturkan tubuh berguna untuk menghindari cedera saat bermain. Tentu kamu masih ingat bagaimana cara melenturkan tubuh. Gerakan melenturkan tubuh dapat dilakukan dalam bentuk permainan. Misalnya saja mengoper bola dari dengan ke belakang. Ya, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Iya. Berarti anak-anak kami sudah bisa lancar membaca ya? Bisa lancar membaca. Nah sekarang ini sebelum kita bermain, kita harus melakukan yang namanya pemanasan. Kenapa kita lakukan pemanasan kepada anak-anak kami? Siapa yang bisa? Kenapa kita melakukan yang namanya pemanasan sebelum pertandingan dimulai? Supaya otot-otot kita tidak apa? Tidak kaku. Itu dia. Nah, melenturkan tubuh berguna untuk menghindari dari cedera saat bermain. Itulah daripada melakukan yang namanya pemanasan. Ya, itu dia. Tidak boleh. Ya, kita lanjutkan. Nah, cara untuk melenturkan tubuh itu dengan cara ini. Bagilah temanmu menjadi beberapa kelompok. Itu tadi yang udah kita bagi.
ya, ada 5 kelompok. Nah, sekarang semua anggota kelompok baris berbanjar. Itu di depan ini kita buat siswa itu, contohnya 5. Kita ambil bolanya dan kita masuk ke belakang, dikasih ke belakang. Ya, itu dia, seperti itu digambar di atas. Ada 4 orang pemain, kita angkat. Jangan main putar badan, tapi kita harus melenturkan tubuh kita ke sini. Ya, itu dia. 3, kita harus berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu. Nah, kita buka kaki kita selebar bahu. Ini contohnya, kita kasih sama teman kita bola dan seterusnya. Nah, anggota ke depan memegang bola dengan kedua tangan. Yang kelima, operakan bola lewat atas kepala dari depan sampai ke belakang. Keenam, lakukan perlombaan dengan kelompok lain. Kelompok yang paling cepat menoper bola sampai ke belakang adalah itu pemenangnya. Nah, itu cara untuk melakukan yang namanya melenturkan tubuh. Nah, itu caranya. Nah, ini gambarnya di atas. Ya, mari kita perhatikan gambar ini. Ya, mereka sangat kerja sama, sangat antusias, ya, melakukan gerakan, ya, melenturkan. Nah, begitu juga nanti kalau ada perlombaan kita harus kompak. Pada saat kita melakukan kegiatan, kita harus yang namanya melakukan kekompakan kelompok. Ya. Kalau tidak ada kekompakan kelompok, tentu apa yang kita lakukan tidak terwujud. Ya, itu dia. Wajib melakukan yang namanya kelompok bersama. Nah, ini sikap apa yang harus dimiliki agar terwujud persatuan ketika bermain dengan teman. Nah, mari kita diskusikan. Saya bagikan LKP2-nya, ya. LKP2-nya saya bagikan. Nah, itu nanti gerakan melenturkan tubuh dapat dilakukan dalam bentuk apa dia? Ya, dalam bentuk apa dia? Ini dia, itu gambar tadi yang udah Bapak sampaikan, ya. Itu di atas. Nah, saya bagikan, nanti silakan dikerjakan seterusnya, ya. Siap? Masih semangat? Luar biasa. Oke, saya bagikan. Ini kelompok 5. Iya. Kelompok berapa ini? 4. Yang mana kelompok 3? Oke. Kelompok 2 mana? Unjuk tangan. Iya, mana kelompoknya ini? Unjuk tangan kelompok 2. Iya. Kelompok 1 mana? Oh, ini. Kerjakan ini. Oke, silakan dikerjakan lembar kerja kedua. Itu tentang pelenturan bola. Mari kita kerjakan, melihat bagaimana kerjasama mereka, ya. Itu, ya. Silakan dikerjakan.
Bagi yang sudah siap, silakan diserahkan ke depan. Yang sudah siap silakan diserahkan ya. Silakan buka topinya nunggu. Buka topinya Naya. Silakan dibuka topinya Naya. Nggak boleh pakai topi itu dia. Yang sudah siap silakan serahkan di meja Bapak. Kita bahas nanti. Kenapa no? Kenapa nak? Nah? Kenapa? Kenapa? Ya, ya, nggak boleh ya, nah. Nggak boleh ya? Iya, bagus kan? Iya. Kenapa tidur? Kenapa nak sakit? Tidak. Iya, semangat, tetap semangat. Cus. Iya. Itu kalau kelas 2 itu ya tetap semangat. Ya. Tetap semangat. Ya, sudah siap. Oke, silakan baca di depan kelas. Iya. Cara gerakan melenturkan tubuh dapat dilakukan dalam bentuk mengoper bola lewat atas kepala dengan teman. Cara melakukan: oper bola lewat atas kepala dari depan sampai belakang. Betul sekali. Tepuk tangan buat kelompok 2 lagi. Iya. Mana kelompok yang lain? Kenapa hanya kelompok 2 yang aktif? Mana kelompok 2? Kelompok 1, 3, 4, 5. Ya, udah siap kelompok 4? Iya. Udah siap kelompok 2 ya. Tinggal kelompok 1, 3, 4, 5 yang belum siap. Siapa yang sudah siap kelompok 3? Kelompok 3 di mana? Udah siap? Belum. Kelompok 1 masih belum. Kelompok 4 masih belum. Iya. 5 sebentar lagi ya. Iya. Kalau udah siap kelompok 5 nanti ke depan membaca. Ya. Sekarang giliran kelompok 3, kelompok 5. Ya. Giliran kelompok 5 sekarang. Ayo. Ya, kita diskusikan ini dengan teman. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud suatu persatuan di dalam permainan sepak bola. Ya, kita harus membuat, yaitu supaya terwujudnya suatu persatuan itu kita harus kompak. Ya, kita harus kompak. Ya. Itu contohnya seperti pertandingan voli. Nah, kita harus kompak di situ, ya. Sudah?
Oke, silakan ke depan dulu. Biar kelompok 5 membaca kepada kita. Yang udah siap lagi silakan diserahkan di meja Bapak. Ya, kelompok 2 udah dibaca, kelompok 5 sekarang. Silakan ke depan baca. Gerakan melenturkan tubuh dapat dilakukan dalam bentuk oporkan bola lewat kepala dari depan sampai ke belakang. Tuliskan cara melakukannya. 1. Semua anggota kelompok baris berlanjut. 2. Berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu. 3. Anggota terdepan memegang bola dengan kedua tangan. 4. Oporkan bola lewat atas kepala dari lain. 5. Kelompok yang paling cepat mengopor bola sampai ke belakang adalah pemenangnya. Iya, itu dia. Nah, ini terima kasih. Nah, tepuk tangan buat kelompok 5 dulu. Iya, bagus sekali. Nah, itu tadi sudah mewakili anak-anak kami dari kelompok 1 sampai 5. Ada kelompok 2 tadi yang sudah membacakan di depan kelas kita. Itu juga kelompok 5. Ya, nah sekarang kita lanjutkan. Itu bagaimana cara terwujudnya suatu pertandingan itu, yang kita harus melakukan yang namanya apa? Itu untuk melakukan suatu terwujudnya persatuan. Terwujudnya persatuan ketika bermain dengan teman, kita harus menyepakati. Ya, kita saling memberi pendapat. Ya, itu dia. Oke, masih semangat? Iya, tepuk tangan dulu. Nah, sebelum kita mengakhiri daripada pelajaran kita pada hari ini, ya, siapa yang bisa memimpin kita dalam nyanyian dulu sebelum kita mengakhiri? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Iya, silakan. Yesus itulah 3 ya. Amin. Ya, amin. Silakan ke belakang. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri, Bapak melakukan pertanyaan itu tentang lingkungan, ciri-ciri lingkungan bermain yang sehat dengan tidak sehat. Ada berapa tadi ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat? Ada berapa? 10. Siapa yang bisa menyebutkan dulu? Yang pertama, Tempat bermain bebas dari sampah. iya, tempat bermain bebas dari sampah. Siapa dari
dari kelompok 4? Siapa yang bisa dari kelompok 4? Oke, silakan dari kelompok 2 ini. Iya, ada berapa tadi? Ada 10. Siap, apa saja yang 10 itu? Coba sebutkan. Oke, silakan. Lingkungan tidak becek. Lingkungan tidak becek. Apalagi siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Coba. Ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Apa? Ada berapa ciri-cirinya? 10 kan? Iya, 10. Ya itu tadi apa? Siapa yang bisa? Bisa? Kenapa? Aduh. Kelompok 1 bisa? Kelompok 1 kenapa? Bisa? Ciri-ciri daripada tadi lingkungan sehat apa? Yang pertama, itu pada lingkungan bersih itu tidak boleh ada pecah-pecah kaca. Ya, itu dia. Jangan lupa itu ya. Besok hari kita belajar seperti biasa dan jangan lupa besok ke sekolah seperti biasa. Itu saja materi kita pada pagi hari ini. Silakan istirahat. Selamat pagi. Boleh pulang, tapi ada hujan. Udah, saya